Loh, ini kok begini ya? Ki, gelap gulita. Halo, Ki. Oke. Halo, tes, Ki. Ah, pas, Ki. Halo, Ki. Wah, saya live dulu deh. Ki. Halo, Assalamualaikum, Ki. Ya, apa ini? Hilang pas, Ki. Halo. Ya, Ki. Ibu-ibu apa udah bisa mendengarkan suara saya? Bisa, Ustadz. Oh, berarti tadi tidak ada suara. Saya jadi akhirnya ragu sendiri apakah saya yang sendiri yang Udah Ustadz, udah masuk dari tadi juga. udah kedengaran suaranya kemarinnya. Kedengaran, Ustadz. Sekarang Suara kedengaran. Tadi tidak kedengaran ada suara, jadi makanya saya itu tadi lost lagi. Ntar dulu. Tuh, kamera. Nah, oke. Ya, yang hilang. eh, alhamdulillah lah. Ini mas passingnya juga menghilang juga. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin wa imatil hudatil ma'sumin wa ashabihil mayamin. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa marilah kita awali majelis ini dengan menghadiahkan Fatihah untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam serta Imam Ma'sumin, untuk bunda-bunda Imam Ma'sumin alaihima wa alaihinna salam ajma'in, dan juga kita hadiahkan Fatihah untuk para syuhada, syuhada Uhud, syuhada Badar, dan syuhada Karbala, khususnya Syahid Syuhada Abu Abdullah Al-Husain, Sayyidah Zainab, Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Fatimah bintul Husain, Sayyidah Sukainah,
dan kita hadiahkan juga untuk Sayyidah Fatimah Ma'sumah alaihissalam. Juga kita hadiahkan Fatihah untuk para syuhada Palestina, syuhada Yaman, syuhada Suriah, syuhada Lebanon, syuhada Iran, dan juga untuk arwah para ulama, para mujtahidin, khususnya juga untuk Syekh Misbah Yazdi rahimahullah, juga untuk arwah mukminin mukminat, muslimin dan muslimat, serta arwah kedua orang tua kita semua dan guru-guru kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengasihinya. على هذه النية ولقناة صالحة الفاتحة وقبلها الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk menjawab beberapa persoalan-persoalan dan pertanyaan-pertanyaan seputar bagaimana manusia meraih kesempurnaannya lewat aktivitas-aktivitas yang dilakukannya dalam 24 jam. Dan kita sudah menjelaskan bahwa perjalanan menuju kepada kesempurnaan itu adalah potensi setiap individu manusia, dan Allah berikan anugerah fitrah yang dengan fitrah itu kalau manusia mampu menjaganya maka akan menyaksikan di balik alam mulk ini ada alam malakut, bahkan juga sampai menuju kepada alam lahut. Apa yang disampaikan oleh Imam Ali alaihissalam untuk menjelaskan bahwa manusia bila mampu menjaga fitrahnya dengan baik dan menguatkannya dengan dimensi nazariyah dan amaliyahnya, dimensi ilmiahnya dan juga dimensi amaliyahnya, maka dia akan sampai pada suatu titik di mana beliau bisa menyaksikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam segala sesuatu, dalam segala hal. Apa yang dikatakannya oleh Imam Ali alaihissalam dengan pernyataannya ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah qablah wa ba'dah wa ma'ah. Aku tidak menyaksikan sesuatu kecuali aku melihat Allah Subhanahu wa taala sebelumnya, bersamanya, dan setelahnya. Ini untuk menunjukkan bahwa manusia apabila sampai kepada tahapan penyaksian dan segala bentuk alam malakut yang tadinya gaib maka akan menjadi zahir. Karena itu bagi Imam Ali alaihissalam tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak sekedar menjalankan rutinitas sebagai kewajiban syariat, tetapi adalah sebuah bentuk penghambaan dan juga kehadiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ditanya oleh seorang badui, "Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau menyaksikan Tuhan dalam ibadahmu?" Kemudian Imam Ali alaihissalam menjawab, "Afa a'bud ma la ara?" Apakah mungkin saya akan menyembah sesuatu yang tidak aku saksikan? Itulah untuk menunjukkan bahwa manusia bila mampu menjaga fitrahnya maka dia akan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga bentuk ubudiyah yang dia lakukan tidak hanya sebatas dalam praktek-praktek sholat tetapi juga dalam praktek amaliyah, aktivitas kesehariannya. Sebagaimana juga dalam doa Imam Hussein alaihissalam yang mengatakan, "Ilahi alimtu bi ikhtilafil athar wa tanaqqulatil athwar anna muradaka minni an tata'arrafa ilayya fi kulli syai' hatta la ajhalaka fi syai'in." Tuhanku, aku meyakini dan aku mengetahui dengan
adanya berbagai macam penciptaan-penciptaan atau ciptaan-ciptaan yang kau ciptakan dan adanya perputaran waktu siang dan malam dan juga keadaan-keadaan sesuatu, bahwa aku tahu persis dan yakin bahwa anna muradaka, bahwa maksudmu daripada aku adalah engkau memperkenalkan kepadaku pada segala sesuatu. Sehingga tidak ada yang masyhul, tidak ada yang tersembunyi, ya, dari sesuatu tersebut. Jadi Imam Husain alaihissalam menyadari sepenuhnya dan mengetahui sepenuhnya bahwa dengan keberagaman dan keberaneka-ragaman macam bentuk-bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini, Imam Husain alaihissalam mengetahui tujuan Tuhan itu. Apa tujuan Tuhan? Tujuan Tuhan adalah untuk memperkenalkan dirinya pada sesuatu tersebut. Sehingga tatkala Imam Husain memandang gunung, maka tidak dilihat sebagai gunung semata. Imam Husain memandang lautan, tidak hanya memandang lautan, memandang tumbuh-tumbuhan, memandang semua apa yang dia saksikannya. Tidak hanya sekedar melihat bahwa itu sebuah objek penglihatan manusia, tetapi Imam Husain alaihissalam justru di situ menyaksikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam segala sesuatu itu. Jadi alim tu anna muradaka minni, bahwa maksudmu daripada aku, bahwa engkau memperkenalkan dirimu padaku. Itulah kemudian Imam Husain alaihissalam mengatakan, sungguh buta mata orang yang tidak menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dalam segala sesuatu. Mengapa? Karena di situ Allah pancarkan dan Allah zahirkan dirinya sebenarnya. Justru tatkala kita itu meragukan, itulah yang kemudian menyebabkan kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ilahi taraddudi fil athar yujibu bu'dal mazar fajma'ni 'alaika bi khidmatin tusiluni ilaik. Jadi justru tatkala mencoba untuk melacak, ya, mempertanyakan, itu akan semakin jauh. Karena itu Imam Husain alaihissalam mengatakan bahwa kumpulkan aku semuanya supaya bisa hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menariknya lagi, pengkhidmatan Imam Husain alaihissalam itu dengan tujuan apa? Tusiluni ilaik. Dengan pengkhidmatan yang bisa mengantarkan aku kepada. Jadi itulah Imam Husain alaihissalam menyaksikan semua dalam fenomena-fenomena kehidupannya kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak takut akan ancaman. Tidak takut akan pembunuhan. Mengapa? Karena yang dilihat adalah Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitasnya. Dan dalam doa juga disebutkan, Ilahi alimni min ilmikal mahsun. Ya Allah, ajarkanlah aku dari ilmumu yang tersembunyi ini. Wasunni bisitrikal masun. Ya Allah, jagalah aku dengan sitir, dengan penjagaanmu dan hijabmu yang terpelihara. Ilahi haqiqni bihaqaiki ahlil qurb. Ya Allah, realisasikan aku untuk bisa menyaksikan dirimu sebagai al-haq bihaqaiki ahlil qurb. Dengan hakikatnya orang-orang ahlil qurb. Orang-orang yang ahli mendekat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat ini, bagaimana orang-orang sempurna, insan kamil, telah mampu mencapai puncak kesempurnaan dengan ikhtiarnya untuk bisa menjadi teladan dan menjadi contoh bagi manusia-manusia yang lain. Untuk bisa menapaki dan menyusuri perjalanan kesempurnaannya. Agar tidak dianggap bahwa perjalanan menuju kepada kesempurnaan itu adalah otoritas orang-orang tertentu. Tidak. Tapi apa? Itu adalah bisa dicapai oleh setiap manusia. Yang namanya insan.
Dan dalam doa Zahidin disebutkan juga wa aghris fi afidatina asyara mahabbatik. Ya Allah, tanamkanlah di dalam fuad kami, hati-hati kami, pohon-pohon kecintaan kepadamu. Wa atmim lana anwara ma'rifatik, dan sempurnakanlah untuk kami cahaya ma'rifatmu. Wa aqrir a'yunina yawma liqa'ik bi ru'yatik. Bahagiakan kami pada hari perjumpaan denganmu. Jadi saya katakan lagi bahwa perjalanan menuju kepada kesempurnaan manusia, di mana pada puncaknya adalah mencapai kepada qurb ilahi, kedekatan ilahiyah, itu bisa dicapai oleh setiap manusia. Jadi dalam pembahasan-pembahasan yang telah kita bahas ini dapat disimpulkan, dan di sini juga ada beberapa bentuk-bentuk pertanyaan ini. Disebutkan bahwa inna nashatat al-hayatiyah fi mukhtalafil huqul al-ilmiyah wal-amaliyah wal-fardiyah wal-ijtimaiyah innama tu'tabar nashatat insaniyah idza kanat fi itar as-sayr bil insan ila kamali al-haqiqi. Bahwa setiap aktivitas kehidupan kita dalam berbagai bidangnya, baik yang bersifat ilmiah, rasionalitas, pemikiran, keilmuan, atau yang bersifat amaliyah, bersifat praktis, kayak sholatnya, puasanya, hajinya, sedekahnya, dan juga bantuan-bantuan sosial lainnya, baik yang bersifat individu maupun bersifat sosial. Ini semua aktivitas-aktivitas ini akan dipandang sebagai aktivitas insaniyah yang memiliki nilai kemanusiaan idza kanat fi itari sayr bil insan ila kamali al-haqiqi, apabila ini dilakukan dan dijalankan dalam perjalanan manusia menuju kepada kesempurnaan yang hakiki. Jadi kalau aktivitas-aktivitas itu tidak mengantarkan manusia kepada nilai-nilai manusia yang hakiki, di mana nilai manusia yang hakiki adalah menuju kepada kesempurnaannya yang hakiki, maka itu tidak dianggap sebagai perbuatan-perbuatan amaliyah insaniyah, perbuatan kemanusiaan. Nah, seringkali kita mendengar istilah kemanusiaan. Nampaknya kemanusiaan yang dipelopori oleh Barat itu kemanusiaan yang dilihat dari dunia fisik semata. Tidak melihat pada dimensi insaniyah itu ada di situ, adalah dimensi rohaniyah. Yang termasuk di dalamnya adalah kendaraan akal di mana manusia memilikinya. Jadi dimensi insaniyah itu bukan dilihat dari sisi bentuk fisik model manusia semata, tapi adalah di mana insan itu sebagai wakil Tuhan. Yang Allah katakan ini ja'ilun fil ardi khalifah, itu bukan berarti hanya khusus pada para nabi, pada para rasul dan para imam misalkan. Tapi ini ja'ilun fil ardi khalifah untuk menunjukkan bahwa kekhilafan Tuhan itu oleh manusia. Maka selagi yang namanya manusia dan itu adalah hakikat manusia, maka dia adalah wakil Tuhan. Dia adalah delegasi Tuhan. Jadi setiap aktivitas insaniyah yang tidak mengantarkan manusia kepada kesempurnaannya yang hakiki, maka itu tidak disebut dalam istilah ini oleh Syekh Misbah Yazdi, tidak disebut sebagai amalia insaniyah. Jadi mesti yang disebut dengan amalia insaniyah atau kegiatan-kegiatan insaniyah itu, aktivitas insaniyah yang mengantarkan manusia kepada kesempurnaan yang hakiki. Jadi itu kita bisa melihat sisi perbedaannya ya. Bagaimana Barat
definisikan tentang kemanusiaan. Dan bagaimana dalam pandangan Madrasah Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam di dalam memahami apa yang disebutnya sebuah kemanusiaan. Nah itu, dengan kata lain kata Syekh Misbah Yazdi, wa bi'ibaratin ukhra innal harakati wan nahdati allati yajibu an nattakhidha laha ittijahan muayyanan innama tu'tabar min nashatil insan min haitsu kauni insanan idza ittajahat bi tijahil kamalil insani. Dengan kata lain bahwa aktivitas-aktivitas dan gerakan-gerakan manusia itu apabila ditujukan kepada tujuan yang tertentu dengan aktivitas-aktivitasnya yang dia lakukan itu, di mana dia sebagai insan harus dihadapkan kepada tujuan kesempurnaannya. Dan kesempurnaannya itu apabila dia mampu menentukan dan mampu mengetahui ma'rifatun nuqta an-nihaiyah, titik finishnya. Titik finish dari apa? Lisairil takamuli lil basyariyah. Perjalanan menuju proses kesempurnaan manusia itu. Mengapa demikian? Dzalika li'anna harakatahu al-kamaliyah harakatun ilmiyah wa iradiyah. Karena gerak kesempurnaan itu, baik itu gerak bersifat ilmiahnya dan bersifat iradiyah, kehendak bebas dirinya, itu bisa tersalurkan dengan baik dengan apa? Lima arifatil hadaf, mengetahui tujuan dan jalan untuk menuju tujuan tersebut. Jadi kita tahu tujuannya dan tahu jalannya. Ada orang tahu tujuan tapi tidak tahu jalannya. Itu sebab Allah Subhanahu wa taala tidak cukup hanya membekali manusia dengan fitrah. Fitrah itu mengantarkan manusia kepada tujuan di mana dia memiliki kecenderungan untuk mencapai puncak kesempurnaan. Jadi berkata fitrah itu adalah mengenalkan manusia kepada tujuan. Jadi dia tahu tujuan. Saya ingin mencapai kebahagiaan. Tapi bagaimana cara mencapai kebahagiaan? Itu namanya tarik, itu namanya jalan. Nah, untuk menuju kepada kesempurnaan manusia itu manusia tidak hanya cukup mengetahui tujuan, tapi juga dia harus tahu jalan. Kita berjalan mau ke Surabaya, tapi tidak tahu jalannya, nyasar akhirnya ke Lampung karena tidak tahu jalan. Dan yang dimaksud dengan mengetahui tujuan itu, yakni wijdanuhu wa idraku idrakan wijdaniyan syuhudiyan. Yang dimaksud dengan mengetahui tujuan itu, ma'rifah pada tujuan. Artinya apa? Ada ma'rifat huduriyah syuhudiyah. Pengetahuan yang berdasarkan bukan konsep, tapi adalah kehadiran. Karena tanpa adanya penyaksian, la tatimmu qabla al-wusul ilaih. Tidak mungkin akan dia dapatkan tujuan itu dengan baik kalau tidak menyaksikan. Jadi harus adanya penyaksian. Oleh karena itu, boleh jadi bahwa mengetahui tujuan itu akhirnya menjadi surah zihniyah saja. Menjadi sebuah persepsi. Menjadi gambaran yang ada di otak kita saja. Maka sabil jalan itu adalah lewat amaliyah tadi. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan para nabi, para rasul, dan juga di dalam mazhab ahli bait adalah para imam-imam maksum, itu adalah figur-figur untuk bisa menuntun manusia kepada amaliyah ini. Tadi mohon maaf ada perlu penting banget nih.
Ya, mohon maaf ada sedikit gangguan. Eh, jadi tidak cukup bahwa untuk menuju kepada kesempurnaan manusia itu manusia tahu tujuan. Memang kalau tidak tahu tujuan adalah suatu musibah yang terbesar manusia adalah tatkala dia tidak tahu tujuan. Kita ini hidup mau kemana, mau apa juga tuh itu adalah merupakan suatu musibah yang terbesar bagi kemanusiaan manusia. Ini. Tapi juga bahwa tahu tujuan saja, kayak kita tanya, kita sholat menyembah siapa? Menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai. Tapi bagaimana merasakan kehadiran Tuhan? Seperti apa? Itulah yang kemudian kita kehilangan dimensi itu. Maka kalau boleh kita bahasakan bahwa ma'rifatul hadaf itu adalah dimensi ilmiah, ma'rifatul tariq, mengenali jalan itu dimensi amalia. Yang digambarkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dengan kata-kata alladzina amanu, kemudian wa amilus salihat. Ini. Jadi kedua dimensi itu harus seiring bersama berjalan. Jadi kenapa sholat juga kemudian diidentikan dengan penerimaannya atau tanda bahwa sholat itu benar, tanha anil fahsya'i wal munkar. Tanha anil fahsya'i wal munkar itulah dimensi amaliyahnya. Nah, sholatnya itu sendiri adalah dimensi ilmiahnya. Jadi dimensi ilmiah dan dimensi amaliyah harus seiring bersama. Sehingga kata Syekh Misbah Yazdi, "Kullama kanat hadhihi al-ma'rifah awdah wa kana imkanu husul takamul al-iradi al-ikhtiyari akthar." Setiap kali makrifat manusia itu lebih jelas lagi, lebih terang lagi, lebih besar lagi, maka untuk mendapatkan kesempurnaan yang berdasarkan ikhtiari manusia akan semakin banyak. Kalau ma'rifatnya lemah, maka untuk mencapai kepada tujuan pasti akan lemah juga. Nah, disinilah pentingnya kita mengenal dan mengetahui ma'rifatul hadaf juga ma'rifatul tariq. Selanjutnya, ala anna sir atakamulil insan yatimu bila raibin bima'unatil quwa ad-dakhiliyah wa dawafi' an-nafsiyah al-mawjuda fi amaqi. Bahwa perjalanan kesempurnaan bagi manusia itu bisa dicapai dengan apa? Dengan bantuan daya-daya yang ada dalam dirinya. Ada daya tolak dan ada daya tarik dalam diri manusia itu. Kenapa manusia itu membenci kezaliman, membenci keburukan? Karena memang dalam diri manusia itu ada daya tolak. Kenapa mencintai keindahan? Kenapa mencintai kebaikan? Karena dalam diri manusia itu ada daya tarik. Nah, daya tarik dan daya tolak ini harus seimbang. Kalau daya tarik dan daya tolak ini tidak seimbang, tidak akan pernah bisa sampai kepada kesempurnaan yang sesungguhnya bagi manusia dari tujuan yang ingin diraihnya. Jadi memang lewat daya tarik dan daya tolak ini itu menyebabkan keseimbangan perjalanan manusia. Ibarat kata burung terbang dengan dua sayap. Maka dakwah Nabi kan ada bisyarah, ada inzar, ada kabar gembira, ada juga peringatan. Kalau diperingati terus, lari. Dikasih bisyarah terus, akhirnya terbawa lamunan. Maka bisyarah dan inzar seiring bersama. Dan ini adalah pola yang
ditampilkan dan yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui fungsi dan tugas para anbiya di dalam mengantarkan manusia ini. Jadi kecenderungan-kecenderungan yang ada dalam fitrah itulah sebagai modal utama manusia untuk mengenali dan mengetahui hadaf, tujuan akhirnya, dan kesempurnaan hakikinya. Dan kemudian kalau kita renungkan, jadi kalau manusia merenungkan tentang fitrah yang ada di dalam dirinya, yang mengisyaratkan adanya kecenderungan-kecenderungan untuk menuju kepada kesempurnaan yang tak terbatas, ya, menuju kepada kesempurnaan yang tak terbatas, maka tugas para anbiya, tugas para rasul, tugas para maksumin alaihi wassalatu wassalam adalah menuntunnya. Maka ma'rifatit tariq itu penting. Kan dalam doa disebutkan Allahumma arifni nafsak fa illam tu'arifni nafsak fa lam a'rif rasulak. Ya Allah, perkenalkanlah dirimu, berikanlah ma'rifat kepadaku untuk bisa mengenalimu. Karena kalau tidak ada ma'rifat untuk bisa mengenalimu, mana mungkin aku bisa mengenali siapa Rasulmu. Allahumma arifni rasulak fa illam tu'arifni rasulak lam a'rif hujjatak. Ya Allah, berikanlah ma'rifat, pengetahuan kepadaku tentang siapa Rasulmu. Karena kalau tidak engkau perkenalkan, kau berikan ma'rifat kepadaku tentang siapa Rasulmu, aku tidak akan pernah mengenali hujjahku. Hujjahmu siapa? Yang perbuatan-perbuatan manusia itu punya landasan. Di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan fitrah menuju kepada kesempurnaannya, itu bisa diantarkan. Sehingga tidak ada alasan bagi manusia untuk mengatakan, ya mohon maaf Tuhan, saya tidak sampai karena saya tidak tahu. Ini tidak ada alasan untuk itu. Nah, ini semua ya. Jadi karena itu Eh, ma'rifat manusia untuk menuju kepada tujuannya yang tak terbatas itu tidak akan pernah terwujud dengan baik kecuali dengan adanya ittisal, terhubung bimambal ilmi, dengan sumber pengetahuan, sumber ilmu, sumber kekuatan, dengan sumber keindahan dan sumber kesempurnaan yang tak terbatas. Sehingga manusia dengannya itu menjadi adanya keterikatan, keterhubungan dengan cahaya keagungan ilahi yang kemudian mampu mengantarkan manusia kepada penyaksian. Dan dia akan menyaksikan bahwa kullu awalimil wujud qa'imah bidzat ilahiyya al-muqaddasah. Bahwa setiap alam realitas ini itu berdiri tegak karena zat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci. Bahkan nanti dalam proses perjalanan kesempurnaannya lagi, dia tidak lagi menyaksikan segalanya kecuali dia yang Maha Suci yang dia saksikan. Dalam hadis qudsi disebutkan bahwa wa aftahu aina qalbihi ila jalali wa 'azamati. Aku akan bukakan mata hatinya untuk bisa menyaksikan keagunganku dan kebesaranku. Fala ukhfi alaihi ilma khassa khalqi. Dan tidak akan tersembunyikan. Aku tidak akan menyembunyikan kepadanya pengetahuan khusus makhlukku. Berarti apa? Dia menjadi manifestasi daripada zat yang maha alim.
Alimun bidzatis sudur. Bahkan alimun bidzatis sudur. Menyaksikan apa yang ada dalam hati manusia. Dan dalam ayat Al-Quran yang lain juga disebutkan bagaimana seseorang yang telah sampai kepada tingkatan ini kemudian menjadi manifestasi ilmu Tuhan. Allah katakan, kau melakukan apa saja yang kau ingin lakukan. Ketahuilah bahwa Allah, Rasulnya, dan orang mukmin menyaksikan itu. Jadi dia menjadi manifestasi ilmu Tuhan. Ini. Adakah yang tersembunyi? Ya tidak akan ada yang tersembunyi. Bagi kita masih ada ghaib. Bagi mereka sudah tidak memiliki apa kata ghaib. Kecuali kegaiban mutlak. Zat ilahiyah itu. Malaikat bagi mereka hadir. Surga dan neraka bagi mereka hadir. Bagi kita gaib. Jin saja bagi kita gaib kok. Kita tidak tahu akan hakikatnya jin seperti apa. Andaikan ada orang itu mengetahui jin juga tidak akan pernah sampai kepada hakikatnya jin seperti apa. Jadi termasuk beriman kepada yang gaib bagi kita adalah sesuatu hal yang dibalik dunia nyata fisik kita. Belum lagi bicara tentang alam malakut. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu tatkala sampai kepada makom, maka Allah antarkan mereka. Allah antarkan Ibrahim alaihissalam untuk menyaksikan alam malakut. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard. Jadi Allah tunjukkan kepada Ibrahim, Nabi Ibrahim diperlihatkan apa alam malakut. Diperlihatkan alam malakut kalau sekiranya Ibrahim tidak naik posisi ilmunya, tidak mungkin akan menyaksikannya. Kayak kita misalkan, ada orang buta, kita tunjukkan ada gambar-gambar yang bagus, yang ada manfaatnya. Mengapa? Karena yang kita tunjukkan kepada orang buta. Karena Ibrahim alaihissalam telah memiliki puncak kesempurnaannya, sehingga dia menjadi manifestasi ilmu Tuhan, tidak ada sesuatu yang tertutupi baginya, maka apa? Allah perlihatkan alam malakut, karena Ibrahim telah sampai kepadanya. Kita boleh jadi tiap hari diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kitanya buta, maka kita tidak pernah menyaksikannya. Itulah yang dikatakan oleh Imam Husain alaihissalam mengatakan bahwa sungguh buta mata orang yang tidak pernah menyaksikan kehadiran Tuhan dimanapun berada. Jadi meskipun kita matanya ini sekarang kita sebut sebagai mata yang waras, bisa melihat, bisa ini, ternyata kita dianggapnya sebagai orang yang buta. Mengapa? Karena tidak menyaksikan di balik itu. Nah, dalam hadis qudsi Allah mengatakan orang yang sudah sampai kepada tingkatan qurb, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dia tahu tujuan dan diantarkan lewat pembimbing-pembimbing samawi, ilahi, sehingga antara dimensi ilmiahnya dan dimensi amaliyahnya menjadi satu kesatuan. Allah katakan wafta aina qalbah. Aina qalbihi ila jalali wa azamati. Aku akan bukakan mata hatinya. Allah katakan mata hati. Sehingga dia bisa menyaksikan keagungan dan juga keheibaan Allah Subhanahu wa taala. Keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak tersembunyikan ini. Nah, kalau sudah sampai seperti ini, dia akan sampai kepada hakikat pengaruh kudrah ilahiyah pada dirinya. Pengaruh kudrah, pengaruh kuasa Allah Subhanahu wa taala pada dirinya yang tak terbatas. Yang dijalankan lewat iradahnya.
Sehingga dia yaf'al ma yurid. Dia melakukan sesuatu apa yang dikehendaki. Kan dalam hadis kursi saya kurang hafal tapi cukup enak didengarnya. Anta turid wa ana urid. Itu. Engkau menginginkan, aku juga menginginkan. Dan tidak ada yang terjadi melainkan ana ma urid. Dan tidak akan terjadi kecuali apa yang aku inginkan. Karena apa? Dimensi irodahnya itu, di mana irodah manusia sudah menyatu dengan irodah Tuhan. Itulah yang kemudian Allah katakan, kalau hambaku mendekati aku sejengkal, aku akan mendekatinya satu depa. Itu. Jadi di situ yang Allah katakan, aja'aluka taqulu syai' kun fayakun. Aku akan menjadikanmu untuk bisa mengatakan kepada sesuatu kun fayakun. Jadi maka jadi. Dan Allah katakan apabila aku sudah mencintainya, fa idza ahbabtuhu, apabila aku sudah mencintai hamba tersebut, kuntu sam'ahu, aku yang akan menjadi pendengarannya. Jadi pendengaran Tuhan lewat siapa? Lewat manusia itu. Fa anta la ghairuk muradi. Engkau ya Allah, bukan selainmu adalah tujuanku. Dan Allah juga mengatakan kalau manusia sudah sampai posisi seperti ini, thumma arfa'ul hujuba baini wa bainah. Kemudian aku singkap, aku angkat seluruh hijab-hijab yang menutupi itu, baini wa bainah, antara aku dengannya. Berarti apa? Sudah tidak ada hijab lagi. Fa'an'amahu bikalami wa ladzadu binadhr ilayya. Aku berikan kenikmatan-kenikmatan bikalami dengan ucapanku. Dan aku berikan kelezatan-kelezatan bin nadhri ilayya dengan penglihatannya kepadaku. Wal astaghriqanna aqlahu bima'rifati. Akan aku penuhi ya akalnya dengan ma'rifat kepadaku. Nah, inilah orang-orang yang sudah sampai kepada tujuan itu. Kemudian manusia yang seperti ini akan menyadari bahwa setiap langkah yang di luar daripada jalan itu, maka ada dalam doa kita setiap waktu itu kan ihdinas siratal mustaqim. Jadi ihdinas siratal mustaqim adalah merupakan suatu bentuk untuk bisa merealisasikan tujuan praktis tadi. Jadi apabila manusia langkahnya itu tidak melewati jalur sirat mustaqim, justru akan menjauhkan manusia daripada tujuan. Jadi kalau kita tahu tujuan, tapi jalan untuk menuju kepada tujuan tidak tahu, ya akan semakin jauh daripada tujuan. Semakin menyesatkan ini. Dan setiap daya apapun yang dikerahkan selain daripada tujuan Shiratal Mustaqim dan tujuan ridho daripada al-ilahi, tujuan Allah ridho ilahi, maka dia akan mendapatkan kerugian yang nyata, kesia-siaan. Itulah para maksumin alaihi wassalatu wassalam, para aulia, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dalam munajat dan doanya dia mengatakan, wa astaghfiruka min kulli ladzatin bighairi dzikrik wa min kulli rahatin bighairi unsik wa min kulli sururin bighairi qurbik wa min kulli syughlin bighairi ta'atik. Aku bermohon kepadamu ampunanmu ya Allah
min kulli ladzatin, dari setiap kelezatan yang di situ tidak ingat akan dirimu. Dan setiap raha, setiap ketenangan tanpa hadirnya kerinduan kepadamu. Wa min kulli sururin bi ghairi qirbik, dari setiap kebahagiaan dan kesenangan tanpa mendekatimu. Jadi kalau ada kebahagiaan dan kesenangan tetapi tidak mengantarkan manusia kepada kedekatan kepadanya, maka itu adalah suatu dosa besar. Karena sesungguhnya bukan mendekatkan, tetapi akan semakin menjauhkan. Wa min kulli syughlin bi ghairi ta'atik, dan dari setiap kesibukan apa saja tanpa menunjukkan akan adanya ketaatan kepadamu. Artinya di sini bahwa kelezatan yang telah diraih dan dicapai oleh orang-orang yang telah mampu menyingkap hakikat insaniahnya, maka itu akan mengingatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesenangannya adalah kesenangan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaannya adalah kebahagiaan berjumpa dengannya. Kesibukannya menunjukkan suatu ketaatan. Jadi aktivitasnya itu menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kemaksiatan. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya sampai di sini dulu. Insya Allah pada kesempatan lain kita akan sambung lagi karena nanti waktu zuhur juga semakin dekat. Saya ada tugas harian di masjid ini. Jadi alangkah lebih baiknya sebelum zuhur kita berhenti dan kita menunggu pertanyaan-pertanyaan dari ikhwan dan akhwat sekalian. Dipersilakan. Ya, silakan. Ya Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Salam. Ya, gimana Bu Gusna? Ya Ustadz, saya cuma ingin menyampaikan bahwa setiap mengikuti kajian Ustadz, kan kita selalu mengembalikan ke diri Ustadz, bahwa kita ini di Ya, posisi di mana. Ini kan perjalanan menuju kesempurnaan, bahwa tujuan itu kan semuanya menuju ke Allah. Kalau bagi orang-orang yang tahu Ustadz, dan jalan menuju ke sana juga, ya itulah yang harus kita maksimalkan untuk berikhtiar Ustadz ya. betul. Jadi, tunjuk para maksumin Ustadz. Nah, Ustadz mengatakan bahwa eh, rahasia banyak sekali rahasia yang sebenarnya bukan rahasia tersembunyi, bahwa itu Iya, terbuka karena kita ini terhijab, jadi rahasia itu tidak tersingkap. Nah, yang sebagai bimbingan untuk kita Ustadz itu kan, kita ini kan berusaha menuju perjalanan ini, kan kita berusaha menuju kesempurnaan Ustadz. iya. Tapi kok jangankan menaik Ustadz, jalan di tempat saja tidak. Iya. Jadi, gimana Iya. ya Ustadz supaya kita merasakan ya ikhtiar kita ya ketika kita mengikuti kajian ini, perasaan jadi senang. Iya. Eh, ya sebatas itu aja Ustadz. Kita bagaimana supaya ketika kita mendengarkan penyampaian-penyampaian bahwa jalan ini yang harus dilalui. Nah, itu yang jadi selalu jadi pertanyaan dalam diri itu, sampai di mana ya saya bisa melakukan apa yang kita sudah ketahui gitu loh Ustadz. Iya. Nah, bagaimana Ustadz supaya kita bisa istiqomah gitu, sami'na wa ata'na. Iya. Terima Iya. kasih. Baik. Jadi itu problem kita semua Pak Bu Gusna. Karena itu dimensi ilmiah tidak sempurna bila tidak didasari dengan dimensi amalia. Nah, dimensi amalia dan ilmiah yang berjalan itu akan semakin saling menguatkan. Akan semakin menguatkan. Makanya begitu dimensi ma'rifatnya
kuat, maka akan semakin luas pintu untuk menuju kepada perjalanan kesempurnaan itu. Tentunya bahwa memang rintangan akan selalu ada. Rintangan akan selalu menghadap kita. Dan manusia tidak bisa lepas daripada rintangan itu. Daripada tantangan itu tidak bisa lepas. Mengapa? Karena unsur manusia sudah berbeda dengan unsur malaikat. Unsur malaikat itu tidak ada tantangan. Unsur manusia adalah unsur materi. Ya kan? Unsur jasadnya dengan unsur rohaniahnya. Dan itu satu sama lain saling menarik. Unsur jasmanianya, unsur materinya itu justru menurunkan manusia. Jadi membawa manusia kepada kehancuran. Ini unsur materinya. Tapi unsur rohaniahnya mengangkat manusia kepada samawat, kepada langit, kepada kesempurnaan dirinya itu. Nah, oleh karena itu apa? Unsur materi ini dijadikan sebagai kendaraan. Jangan dijadikan sebagai nakoda. Nah, kalau unsur eh, insania, unsur rohaniahnya ini menjadi pilot, menjadi nakoda, tentu bahwa perjalanan fisik juga akan selamat, akan menuju kepada kesempurnaannya. Tetapi kalau dimensi fisik ini yang menjadi nakoda, ia akan membawa dimensi rohani ini kepada alam materi. Dan itu adakan kehancuran. Terseret ini. Jadi apa? Ego-ego, kesenangan-kesenangan, kelezatan-kelezatan. Yang sebenarnya itu, kelezatan yang dirasa oleh indera manusia kan terbatas. Tapi rasa ingin lezat diri manusia tidak akan terbatas. Berarti apa? Ada kelezatan lain yang harus ditempuh oleh manusia. Semua manusia itu mencicipi makanan, waduh enak ya, nikmatnya, pengen santai, tenang, bahagia, itu manusia. Tetapi terkadang itu tolok ukurnya ini adalah tolok ukur yang dirasakan oleh dimensi fisiknya. Yang seharusnya apa? Jangan tolok ukurnya yang kita jadikan sebagai tolok ukur dimensi fisik kita. Tatkala yang dijadikan tolok ukur adalah dimensi fisik kita, maka akan mengalami kebosanan dan akan mengalami keterbatasan. Tidak puas lagi. Di samping bahwa dimensi-dimensi fisik dan materi kita ini mengantarkan manusia justru menjadi tidak sempurna sebenarnya. Malah akan semakin jauh. Semakin jauh, semakin haus lagi dia ke sana. Maka pedoman-pedoman para maksumin alaihi salatu wassalam itu dijadikan thariqah. Dijadikan jalan. Di samping bahwa kita sebagai pengikut Ahlul Bait memandang bahwa para maksumin itu adalah qudwah hasanah kita yang menuntun kita. Imam zaman itu menuntun kita. Bukan sekedar memberikan petunjuk, tetapi menuntun kita. Makanya para ulama itu selalu menasihati kita untuk senantiasa merasakan kehadiran imam itu dengan apa? Dengan selalu komunikasi dengan imam. Kirim salam untuk imam. Salam kan untuk menjaga. Sehingga kita merasa terjaga terus. Itu. Jadi kita betul-betul meyakini bahwa imam itu sebagai qudwah kita dan yang menuntun kita. Jadi tidak kita kayak membaca buku. Petunjuknya mati. Padahal kita ini dikasih petunjuk dua. Petunjuk yang mati itulah aturan-aturan. Petunjuk yang hidup itulah yang menjadi contoh. Kita bersikap jangan kayak orang yang tidak mengenal siapa imam zamannya. Berbeda persepsi antara orang yang meyakini imam zaman hadir dengan orang yang mengatakan imam zaman itu kan suatu rencana planning Tuhan saja. Meskipun demikian bahwa keberadaan imam zaman itu tidak diyakini
kemudian menjadi ada, diingkari menjadi tidak ada. Tidak. Diingkari, diyakini, bagi imam zaman selalu ada. Maka bagi yang meyakininya, dengan argumentasi-argumentasi yang telah dibuktikannya, maka menjadi sosok yang hadir pada diri kita. Kalau kita lupa kehadiran imam zaman kita, itu berarti kita telah memilih jalan yang salah. Tahu tujuan tapi salah jalannya. Ini. Nah itu. Mau ke Kalimantan, ambil tiketnya ke Singapura. Ya tidak mungkin sampai ke Kalimantan. Ya kan, Bu? Jadi seperti itu gambarannya. Jadi memang kita harus selalu berupaya untuk mencontoh, meniru perilaku-perilaku maksum, dan kita harus meyakini bahwa imam zaman selalu membimbing kita gitu. Nah, itu upaya kita dalam sholat kita, dalam ngaji kita, dalam sedekah kita, bahwa imam zaman selalu menyaksikan kita. Nanti akan tumbuh dengan sendirinya itu. Jadi otomatis nanti. Ya, Bu Gusna. Iya Ustadz. Karena memang sih Ustadz, unsur kita ini kan antara jasmani dan ruh kita ini Tuhan. memang ya menyatu Ustadz. Jadi sangat berat untuk ini lawan unsur-unsur itu jasmani, hawa nafsu apa dan sebagainya. Dan memang ya Ustadz, bahwa kita ini tidak punya kekuatan Ustadz untuk melawan semua itu kalau bukan dengan bantuan Ustadz. Kita tidak punya kekuatan Ustadz. Betul. Kan kita tidak boleh sombong makanya kan. La hawla wala quwata illa billah. Itu menunjukkan bahwa kita tidak punya daya dan upaya. Harus selalu ini. Jadi setiap saat Ustadz, setiap melakukan sesuatu harus memanggil imam ya Ustadz. Ya harus hadirkan. Itu. Sehingga tidak membusungkan dada kita. Nah, itu sebenarnya juga tergantung azamnya kita, tekadnya kita, Bu. Satu contoh ya. Ada orang-orang yang bisa melakukan puasa Daud sampai bertahun. Itu kan sudah melawan nafsu, Bu. Paling tidak dari satu dimensi, di mana orang biasanya sibuk dengan memikirkan berbagai macam menu yang akan dimakan, pagi makan apa, siang makan apa, malam makan apa, tapi dia santai menghadapinya. Tantangan cukup berat untuk bisa melakukan puasa Nabi Daud. Ya kan? Jangankan puasa Nabi Daud, puasa Senin Kamis juga tantangannya berat. Tapi ada orang yang sudah sampai sekian tahun melakukan puasa Nabi Daud. Itu tantangan. Tinggal apa? Sukses dalam mengolah nafsu makan. Tinggal mengolah nafsu-nafsu yang lainnya. Artinya kan manusia itu bisa sebenarnya. Gitu loh. Bagus. Nah. Ya ada tantangan tatkala kita ngobrol bareng dengan orang tersebut, kemudian dia tidak ini. Bahkan kata dia, badan saya menjadi lebih enak, santai. Tidak ngiler kalau ada orang makan enak. Coba kita kalau tidak terbiasa, ada orang makan enak, kita lagi puasa, ngiler kan. Aduh, kemudian setan masuk. Nggak usah lah, kan sunnah ini. Udah nggak apa-apa, nyicip-nyicip dikit kan gitu kan. Itu godaannya kan begitu. Nah, begitu dipenuhi, sudah kita tunduk kepada nafsu kita berarti. Begitu, Bu Gusna. Ya Ustadz. Ya. Ustadz. Ya, yang lain ada? Ya, kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, kita akan tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma kun li walikal hujjati bin Hasan salawatuka alaihi wa ala abaih fi hadhihi as-sa'ah fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha wa qaidan wa nasira wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka ta'a wa tumattihu fiha tawila
birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala tahirin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Sama-sama, Bu. Syukran Ustaz. Gimana nih?